Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Ariantini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam kondisi baik-baik saja ya. Nah, pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman submateri flowchart. Nah, nanti disimak baik-baik ya videonya. Mengapa flowchart penting dalam pemrograman? Flowchart penting dalam pemrograman, alasannya karena yang pertama adalah berkat adanya flowchart, kita bisa mengetahui visualisasi dari proses atau alur logika dari sebuah program yang akan kita ciptakan nantinya. Sehingga ini dapat membantu dan memahami tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh komputer sebelum ia membuat suatu program. Nah, yang kedua yakni di mana flowchart ini dapat membantu untuk melakukan komunikasi yang efektif, di mana kita dapat memperlihatkan gambar-gambar dari flowchart ini kepada programmer, desainer, ataupun tim pengembang jika kita akan membuat sebuah program. Jadi mereka dapat melihat gambarannya dari sana. Yang ketiga, dengan adanya flowchart, kita bisa mendeteksi kesalahan lebih awal sebelum kita menciptakan sebuah program. Jadi kita dapat menganalisa dan mengkoreksi dari flowchart yang telah kita buat. Apakah langkah-langkahnya sudah benar ataukah langkah-langkahnya itu sudah efisien. Kemudian yang keempat, flowchart dapat membantu membuat perencanaan dan dokumentasi dari program yang akan kita rancang dan rencanakan. Sehingga ini dapat menjadi referensi yang berguna selama pengembangan dan pemeliharaan program yang akan tercipta ke depannya. Nah, yang kelima yakni flowchart dapat memberikan kita pembelajaran dan pengajaran dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya flowchart kita dapat membuat suatu langkah-langkah menggunakan gambar-gambar flowchart yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu mungkin dalam tugas dan dalam pembelajaran. Definisi flowchart. Nah, flowchart merupakan bagian dari cara penulisan algoritma yang berupa gambar atau simbol-simbol yang memiliki fungsi tertentu yang menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Flowchart ini dapat menggunakan bentuk-bentuk seperti kotak, kemudian tanda panah, yang memiliki fungsi tersendiri. Dalam flowchart terdapat simbol-simbol yang harus kita ketahui dan kita pelajari dan selalu kita ingat karena fungsi dari simbol-simbol tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi dalam menggunakannya kita tidak boleh tertukar maupun salah penggunaan. Yang pertama yakni adanya simbol seperti tanda panah, itu bernama garis alir atau flowline. Nah, fungsinya adalah untuk mengarahkan arah yang menunjukkan aliran dari program dari awal hingga akhir. Yang kedua yakni simbol yang berbentuknya seperti elips dengan nama terminator, di mana simbol ini merupakan simbol dari titik awal atau titik akhir suatu program. Kemudian yang ketiga ada gambar atau simbol kotak segi panjang, di mana yang bernama proses untuk yang berfungsi untuk perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian yang keempat ada simbol bentuknya seperti layang-layang. Nah, ini merupakan simbol keputusan atau decision, di mana fungsinya untuk melakukan perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, untuk yang kelima yakni simbol seperti jajar genjang, itu namanya simbol masukan atau keluaran, input output. Nah, simbol ini melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menghasilkan suatu informasi. Kemudian yang keenam yaitu simbol subprogram, di mana melambangkan suatu kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang ketujuh, tanda lingkaran yakni simbol penghubung dalam halaman, digunakan untuk menghubungkan suatu titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama. Kemudian yang terakhir yakni simbol penghubung antar halaman. Adapun tips and trick dalam pembuatan flowchart yakni untuk tips yang pertama, kita dapat menggunakan simbol-simbol yang standar dan konsisten yang sering digunakan. Misalnya, untuk mengawali titik awal atau akhir kita menggunakan simbol oval.
yang dinamakan terminator, kemudian persegi panjang untuk proses, kemudian input-output yang berbentuk jajar genjang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sederhanakan dan fokus pada inti proses saja. Hindarilah detail yang terlalu rumit, dan jika prosesnya kompleks, kita dapat memecahkannya menjadi beberapa flowchart yang kecil. Kemudian yang ketiga, kita dapat memberi label yang jelas pada setiap langkah dengan menggunakan kata-kata yang sederhana agar semua orang itu dapat memahami maksud dari setiap langkah tanpa kesulitan memahaminya. Kemudian yang keempat, pastikan alur proses logis dan terstruktur. Yang terakhir, revisi dan mintalah umpan balik dari guru maupun teman-teman kalian. Nah, untuk kesimpulan hari ini, flowchart itu merupakan alat yang sangat berguna untuk membantu kalian memvisualisasikan proses atau algoritma, membantu dalam memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan, mengidentifikasi kesalahan, meningkatkan efisiensi kerja dengan menggunakan simbol-simbol standar dari flowchart, dan mengikuti alur yang logis. Kita dapat membuat flowchart yang mudah dipahami dan efektif dalam berbagai konteks. Oke, sekian pemaparan video dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.